You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang terus menyapa kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Sebentar kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan, kami mohon, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pepatah bilang apa tadi ya? Tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Kak Alex kenalan dulu, saya Alex Nanlohi. Saya dari GPIB Kelapa Gading. Jadi adik-adik di sini dari dulu panggil saya Kak Alex. Jadi sesudah pendeta pun tetap manggilnya Kak Alex dan itu lebih akrab ya. Jadi saya harap juga boleh mengenal teman-teman yang dari GPIB Nazaret dan juga Martin Luther. Kalau di foto, di gambar itu kita yang tadi yang paling kecil ya. Karena dulu dari Martin Luther yang melembagakan GPIB Kelapa Gading. Baik, hari ini banyak hal yang kita syukuri ya. Setelah 5 tahun ternyata baru mengadakan lagi ibadah seperti ini. Ibadat 3 saudara, dan kiranya ini bukan yang terakhir juga ya. Untuk selanjutnya jangan 5 tahun depan lagi baru ada lagi gitu ya. Wah, saya pikir kesatuan ya, ini kalau naik angkutan kan masih lumayan harganya sekitar sini ya. Rawamangun, Kampung Ambon begitu ya. Nah, hari ini kita juga bersyukur bangsa kita merayakan apa? Ya, Sumpah Pemuda. Nah, ini ada Power Ranger di depan ya. 95 tahun Sumpah Pemuda. Tema yang diangkat tahun ini adalah bersama majukan Indonesia. Jadi kita banyak bicara pemuda nih hari ini. Ini makna logonya kalau kalian lihat di website resmi Kemenpora. Maka ini logo yang bicara tentang 4 manusia yang mensimbolkan kolaborasi. Ada warna yang menarik di situ. Membentuk lingkaran semangat kolaboratif dan dalam orkestrasi bersama majukan Indonesia. Nah, tapi hari ini kita juga mau bicara tentang kaum muda ya. Satu ungkapan yang saya dapat ketika mempersiapkan bagian ini, kaum muda masa depan gereja, tetapi juga gereja masa depan. Sebenarnya saya pikir sih nggak usah bicara masa depan, dari sekarang. Gambaran gereja juga adalah ketika kita melihat pemuda-pemudinya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mengutip satu kutipan dari Presiden Amerika, Franklin Roosevelt. Dia mengatakan, we cannot always build the future for our youth. Kita tidak selamanya bisa membangun masa depan bagi orang muda kita. Tapi pilihannya apa? Kita bisa membangun orang muda kita yang siap menghadapi masa depan. We can build our youth for the future. Nah, hari ini kita akan bicara tentang gerakan pemuda GPIB yang dikatakan ini adalah BBM-nya gereja. Wah, BBM-nya gereja. Apa itu BBM? Beraksi,
bersaksi, dan melayani. Coba ingat-ingat dulu. Beraksi, bersaksi, melayani. Coba teman-teman tanya sama dirimu sendiri. Sudahkah kamu menjadi BBM gereja? Ya berarti kalau kamu hadir, kalau ada api, ya tambah kencang gitu ya. Beraksi, bersaksi, dan melayani. Sekarang Alex minta teman-teman kali ini boleh keluarin HP-nya untuk mencatat. Ya, saya mau minta teman-teman nulis sesuatu di HP kalian. Kalian akan menulis 6 hal. Ya, 6 hal itu apa? Tulis secara pribadi ya. Nah, lihat pertanyaannya begini. Menurutmu, apa yang menghambat dirimu untuk menjadi BBM di gereja? Ada faktor internal, berarti dari dalam dirimu. Ada faktor eksternal. Masing-masing coba pikirin 3 hal. Apa sih yang menjadi hambatan? Aduh kak, gue ini males deh. Itu berarti masuk mana? Internal ya. Aduh kak, lokasinya jauh. Nah itu juga internal ya. Aduh, kepengurusan di kami itu gak jelas kak. Nah itu eksternal gitu ya. Mungkin gitu ya. Aduh, majelisnya susah kak di tempat kami gitu ya. Nah itu eksternal. Silakan coba teman-teman tulis 3 internal dirimu, 3 eksternal ya. Oke, kalian kasih waktu 2 menit. 2 menit. Coba teman-teman pikir sebentar. Saya mau jadi BBM. Tapi apa ya faktor yang menghambat saya? Gue rajin banget kan, gak ada faktor penghambat. Puji Tuhan, gereja bakal terbakar dengan kamu. Eksternalnya apaan? Kalau kamu bingung, saya nggak ngerti mana eksternal internal, tulis saya dulu. Nanti temen itu eksternal tuh, itu internal gitu ya. Kita bingung juga yang mana eksternal, mana internal, kadang-kadang kecampur ya. Jadi apa faktor yang menghambat? Kalau kamu bisa klasifikasikan eksternal, internal. Kan rata-rata sekarang bawa HP ya. Kalau bilang bawa alat tulis, emangnya mau ujian? Gitu ya. Oke, cukup ya. Aduh kak, belum 3, nggak apa-apa, nggak dosa ya. Yuk semua berdiri. Yuk semua berdiri yuk. Dengan HP-nya masing-masing. Sekarang kalian kasih kesempatannya begini. Dengerin ya. Kamu nanti akan saya minta cari teman. Ya, yang sini cari temannya di sini, yang sini cari temannya di sini. Berdua dulu ya. Lalu dengerin apa faktor internal eksternal dia. Kalau ternyata itu juga faktor, gue juga begitu, tambahin ke listmu dari jawabannya dia. Dari jawabannya dia, tambahin ke listmu. Nanti kalau kalian bilang ganti, kalian cari lagi pasangan yang baru ya. Oke, saya akan minta kalian bergantian. Jadi sekarang coba dulu cari pasangannya. Ini gimana cara nyampurinnya ya? Ya silakan maju-maju ya, kalian langsung berpasangan ya. Ambil pasangan di sini ya. Ambil pasangan di sebelah sini ya, maju. Nah, ini berarti berdua ya udah ya. Nah, lalu selanjutnya lagi berdua lagi. Ya, kalau udah berdua kenalan ya. Langsung. Oke, udah ketemu. Kalau udah ketemu baru sharing ya. Silakan sharing, yuk silakan share.
Namanya siapa? Tadi faktormu apa? Tambahin ya listmu ya. Kalau ternyata, bagus juga jawabannya. Itu gue juga tuh. Oke, sekarang ganti lagi. Ganti orang lagi. Ayo, ganti lagi. Ganti ya, supaya kamu dapat listnya lebih panjang. Ayo, ganti lagi. Yang deket-deket aja tuh, yang tadi temennya deket situ, gantian. Kalau sudah ganti orang ketiga, ganti lagi pasangannya. Ganti lagi yang deket-deket aja. Yo, yang tadi belum sharingin. Oke, ganti orang keempat. Orang keempat. Silakan ketemu yang baru lagi ya. Yang deket-deketnya aja tadi. Orang keempat. Terakhir orang kelima. Silakan ganti lagi terakhir, lalu kalian boleh duduk ya. Yang sudah selesai nanti langsung duduk. Yang sudah boleh duduk. Yang sudah boleh duduk. Yang sudah silakan duduk.
Sharing nomor teleponnya nanti ya. Duduk dulu ya. Yang sudah boleh duduk. Ayo yang cowok-cowok jangan arisan, duduk. Silakan duduk. Siapa yang di listnya sampai 5 hal? Di bagian satu bagian tuh 5 hal dapatnya. Ada lah ya. Eksternal atau internal. Ada yang lebih dari 5? Setelah sharing dengar jawaban orang, ada ya. Boleh kalian minta satu wakil dari GPIP Kelapa Gading, satu dari Nasaret, satu dari. Jadi kalian tidak sedang bacain punyamu gitu ya. Kalian bacain punya yang kamu dengar tadi. Oke ya. Kelapa Gading siapa? Kelapa Gading 1. Nasaret? Yes. Nasaret. Ini cuma bacain doang kok gitu ya. Yuk maju yuk. Oke. Nasaret 1 orang yuk. Ada yang perempuan kah? Boleh? 1 orang dari Nasaret. Kak Jess katanya. Ayo mari kakak. Martin Luther, silakan mau laki-laki perempuan boleh. Yuk, silakan. Wih, hebat ya. Ini adik-adik kita yang kita foto malah. Yuk silakan. Jadi tolong kenalin namanya, lalu coba bacain yang eksternal dulu. Internal dulu ya. Masing-masing bacain yang internal dulu. Ya nanti ya, ladies first biasanya. Internal punya siapa Pak? Punya orang? Nggak apa-apa, punya kamu, punya orang, apa yang kamu dengar tadi. Kita dengar dulu namanya siapa, lalu kemudian yang internal ya. Silakan. Perkenalan. Boleh perkenalan dulu. Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jessica Stefania Manabung. Saat ini vikaris tahap kedua di Jemaat GPG Nasaret. Oh, iya. Temannya Kasana. Kasep. Dari hasil berbincang-bincang, hambatan internal itu masih suka di zona nyaman. Okay. Jadi efek pandemi, ya di rumah lebih nyaman di rumah, terus tidak percaya diri, malas, sibuk, suka lupa jadwal, terus sibuk dengan kegiatan di sekolah, terus takut bersosialisasi. Oke, cukup dulu Kak ya, nanti yang lain amin ini. Sudah nggak ada lagi. Eksternalnya Pak? Eksternal nanti dulu ya, internalnya dulu. Oke. Kalau kalian denger itu juga jawabanku ya, memang kamu yang jawab kok tadi ya. Kenalan dulu. Perkenalkan nama saya Cristiano, saya dari JBB Kelapa Gading. Saat ini saya ada di menjadi katekumen dari katekumen dari gereja Kelapa Gading ini. Faktor internalnya dari apa yang menghambat dirimu dari BBM di gereja, yaitu yang pertama malas untuk beraksi. Itu tuh kayak contohnya kayak kita udah ketemu apa yang kita mau lakuin, tapi tiba-tiba merasa kayak nggak usah lah, takut dikira orang aneh lah atau apa. Terus tidak memiliki bahan untuk disaksikan. Itu tuh kayak kita udah tahu kita mau ngapain, tapi kita langsung kayak kekurangan bahan untuk kita saksikan ke orang lain gitu, untuk kita share. Masih memprioritaskan urusan dunia. Itu tuh kayak misalnya kita masih fokusnya kita tuh masih terlalu duniawi dan masih kurang untuk agama gitu. Berikutnya belum merasa pantas. Itu contohnya kayak ya itu kita kayak belum merasa pantas gitu kalau kita tuh orangnya nggak memang kita orang nggak sempurna, tapi kita
lebih insecure sama diri kita gitu. Terus yang terakhir, ini memang agak jujur, bangunnya kadang kesiangan untuk ngelakuin gereja kegiatan gereja gitu. Thank you, Makasih. Ano. Silakan lanjut. Halo Kenalan semua. dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan saya Benhard dari GPIB Martin Luther. Yang pertama, hambatan internal saya. Yang pertama, malas dan suka rebahan. Lalu yang kedua, tempat tinggal saya jauh dari gereja. Dan yang ketiga, kendaraan saya juga sering dipakai. Oke. Ya, udah simpel padat. Boleh mulai eksternalnya ke sini. Nah, langsung eksternalnya, lalu nanti lanjut ke Kak Jess ya. Ya, untuk hambatan eksternal tidak ada. Oh, tidak ada. Gitu aja. Untuk hambatan eksternalnya itu takut tidak direspon. Maksud tidak direspon itu kayak setelah kita udah melakukan aksi kita, terus kita kayak nggak dapet feedback gitu dari orang lain. Terus yang eksternal yang kedua, kurang support dari dalam maupun dari luar gitu. Kayak kita kurang dapet support dari orang tua kita atau dari teman-teman kita. Thank you, Kak Jess, silakan. Yang pertama itu beda circle atau beda tongkrongan. Yang kedua, Beda agama. Yang kedua, banyak ajakan dari luar. Yang ketiga, lingkungannya tidak cocok. Oke. Masalah circle juga dong berarti Iya, ya. tetap sama kita. Ada lagi, Kak? Itu saja. Itu aja. Oke. Terima kasih. Thank you. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Terima kasih. Boleh duduk lagi. Thank you semua. Ya udah Kak Alex, amin aja ya, doa tutup ya. Kalian udah tahu masalahmu, tinggal bagaimana mengatasinya ya. Baik, teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya langsung ingat di Alkitab dengan pengalaman seorang muda yang bernama Timotius. Sehingga Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius. Kalau kalian pelajari kitab Timotius, kalian bisa lihat Paulus itu sudah 60-an. Timotius kemungkinan, karena waktu itu kalau dibilang muda, karena Timotius itu disuruh memimpin jemaat, kemungkinan sih udah 30-an. Tapi umur Paulus sama Timotius itu bedanya mungkin sekitar 30-an tahun. Nah, Timotius ini dibilang di dalam surat-surat itu karakternya pemalu dia. Mungkin juga, jadi ada hambatan dari internal, pemalu. Dia juga kemudian katanya suka pencernaannya terganggu, mungkin kena GERD juga ya, kayak penyakit umumnya anak zaman now. Makanya Paulus sampai bilang, tambahkan sedikit anggur dalam minumanmu karena pencernaannya sering terganggu. Jadi dia juga mungkin tidak dapat feedback yang baik dari circle yang dekat dengan dia. Makanya nampaknya Timotius merasa insecure sampai mentornya Paulus kirim surat. Nah, disinilah Kak Alex ingin mengajak kita melihat bahwa Paulus melihat bahwa harus ada penerusnya. Paulus tidak bisa hidup selamanya, udah 60-an, harus ada yang menggantikan. Dan Paulus sadar betul penggantinya ini Timotius, seorang muda yang punya banyak kelemahan juga. Tapi disitulah kita lihat ya, nasihat-nasihat Paulus. Paulus bilang, Timotius, ini sudah bagianmu, saya akan segera mati. Dalam kitab 2 Timotius pasal 4. Now it's your turn. 3 hal yang kita bahas malam ini, juga 3 hal yang saya lihat ada di dalam hidup Timotius. Pertama, beraksi ya. Kita lihat dulu 2 Timotius pasal 4 ayat 2 dan 5 ya. Kak Alex sudah tulis ayatnya, jadi kalian tinggal baca nanti ya. Yuk kita baca yang pertama dulu. Ini laki-laki tolong baca 2 Timotius 4 ayat 2 ya. Laki-laki baca duluan karena kami dicipta lebih dulu. Gitu ya. Oke, 1, 2 ya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran. Di ayat yang kelima, sekarang perempuan ya, 1, 2 ya. Tetapi kuasailah dirimu
Surat 2 Timotius diyakini sebagai surat terakhir yang ditulis Paulus. Beberapa bulan kemudian, para penafsir bilang Paulus meninggal dunia, mati martir. Teman-teman, sekitar tahun 64 Masehi, pada saat itu ancaman besar sedang melanda kekristenan di provinsi Asia. Zaman itu provinsi Asia itu bukan cuma nama benua, tapi Asia itu sebuah provinsi di wilayah Romawi yang meliputi bagian barat Asia kecil. Sekarang itu Turki. Makanya orang suka jalan-jalan ke Turki, lihat kota Efesus salah satunya ya. Nah, Efesus itu ibu kota yang menonjol pada waktu itu. Nah, pada masa itu ada dua tantangan juga yang dihadapi oleh orang-orang yang melayani waktu itu. Pertama, ada tantangan, ancaman dari luar. Dari mana itu? Penganiayaan dari pihak-pihak yang memiliki kebencian terhadap Tuhan Yesus dan para pengikutnya. Dan lucunya mereka dibenci justru karena hidupnya kudus. Ini tantangan dari luar. Tapi dari dalam gereja pada masa itu ada tantangan ajaran-ajaran yang sesat. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, Timotius diminta melayani di kota Efesus. Emangnya Paulus di mana, Kak? Lihat ya. Ternyata pada tahun 64 menjelang akhir masa pemerintahan Nero, sang kaisar, Rasul Paulus harus masuk penjara. Penjaranya di mana? Roma. Kalian bilang yang mana Roma, yang mana Efesus nih? Kalian kasih petanya biar bisa ngebayangin ya. Ini Roma yang kayak kaki sepatu bola. Ini Efesus. Paulus meninggalkan Timotius melayani di Efesus, kota besar dengan tantangan masa itu dari dalam, dari luar. Timotius dipercayakan melanjutkan pelayanan Paulus di kota Efesus. Teman-teman, makin sulit kondisi bukan berarti kita berhenti melayani. Makin sulit situasi, makin tidak banyak orang mungkin mau ikut kebaktian pemuda kita. Tapi bukan berarti kita stop. Disinilah saya melihat Timotius diminta oleh Paulus, teruslah beraksi. Dan waktu kita baca suratnya iya ya, Timotius diminta oleh Paulus, beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Akan datang masanya orang tidak mau dengar firman. Tapi apakah berhenti? Tidak, terus beritakan firman. Hai rekan-rekan pemuda, makin sulit zaman ini. Kalian BBM-nya gereja yang harus terus beraksi, bukan give up ya. Ini sudah kelihatan dari hidup Timotius. Sejarah gereja mencatat Timotius kemungkinan menjadi salah satu uskup kemudian hari. Menolong kita menyadari bahwa nampaknya suratnya Paulus untuk Timotius membakar hatinya untuk tidak berhenti beraksi. Walaupun waktu itu begitu beraksi, tetap setia melayani, mentornya masuk penjara. Coba kalau misalnya orang yang panggil kamu pelayanan masuk penjara, terus ayo ikut pelayanan, yuk masuk penjara bareng yuk. No, Paulus minta Timotius terus beritakan Injil. Yang kedua, Timotius juga diminta bersaksi. Di mana ayatnya? Saya pikir ini ayat terkenal ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Tadi siapa yang baca duluan? Laki-laki ya? Sekarang apa perempuan dulu? Enggak juga ya, semua kita lah ya. Nanti kalau perempuan yang duluan bikin dosa gitu. Enggak. Sekarang semua yang sudah jatuh dalam dosa kita baca ya. 1, 2. Enggak ada pilihan kan? Ya, 1, 2 ya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu. Ini menarik sekali. Kata kuncinya teladan. Sebenarnya kalau kalian perhatikan, jadilah teladan berarti hidupmu disaksikan.
Hidupmu tuh kelihatan. Orang muda jangan berpikir, saya masih muda, nggak apa-apa lah brengsek dulu. Karena kadang-kadang begitu ya. Filsafatnya orang muda, coba dulu kak, coba dulu. Saya makin sadar ya, satu waktu Kak Alex khotbah di Bandung, ada yang datang lalu bilang gini, Kak Alex tadi bilang nggak boleh narkoba ya kak? Ya, iya, saya tadi waktu khotbah bilang nggak boleh narkoba gitu. Terus dia nanya gitu, kakak pernah narkoba nggak? Ya nggak pernah lah. Kalau kakak belum pernah narkoba, kenapa bilang narkoba nggak boleh? Apa maksudnya? Jadi dia punya prinsip, coba dulu kak, baru bilang nggak boleh. Oh gitu ya. Terus saya liatin dia, saya bilang yang bodoh saya apa dia ya? Dia ragu juga kan? Terus Kak Alex bilang sama dia, oh gitu dek, kamu mau nggak? Tahu kan penjara ya? Tahu kak? Penjara baik apa buruk? Ya buruk lah kak. Pernah di penjara? Belum pernah. Kenapa bilang buruk? Saya balikin prinsipnya. Coba dulu baru bilang buruk. Terus dia diam. Dalam hati ini satu sama. Kenapa? Hai orang muda, hidup itu bukan mencoba, hidup itu memilih. Pilihlah. Saya mau jadi teladan. Saya mau jadi orang yang boleh membanggakan Tuhan yang begitu mengasihi saya. Nah, dalam hal apa? 5K teman-teman ya. 5K. Ini biar dipas-pasin ya. Kata, kelakuan, kasih, kesucian, kesetiaan, dan kesucian. Kiranya hidupmu boleh menjadi kesaksian. Teman-teman, kadang-kadang kita suka bilang gini, Allah yang tua-tua gak jadi teladan. Terus kemudian pilihanmu apa? Mau ikutan? Gak jadi teladan? No. Kita masuk di gereja yang gak sempurna ya. Ada gereja yang sempurna? Gak ada. Majelisnya jelek, pendetanya jelek. Terus saya lu bilang semua jelek. Lu juga jelek. Kalian kan? Nah, di situ kita mesti melihat. Jangan berpikir dia bobrok, saya bobrok. Kalau bapaknya penjahat, masa anaknya juga harus jadi penjahat? Pilih untuk jadi teladan. Bahasa Inggrisnya pakai istilah an example, sebagai teladan. Hai orang muda, jadilah teladan dalam kata, kelakuan, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Terakhir, Paulus meminta Timotius, teruslah melayani. Beraksi, bersaksi, melayani. Kalau bicara pelayanan, ternyata Tuhan sudah kasih karunia sama kita. Kenapa Tuhan kasih kita karunia? Tujuannya untuk pelayanan. Perhatikan di Alkitab, setiap kali dikasih tahu tentang karunia rohani, selalu ditaruh kalimatnya untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama. Makanya Paulus bilang, kalau kamu punya karunia lalu kamu sombong, aku dong bisa ini, aku dong bisa itu. You miss the point of having karunia. Karena karunia dikasih untuk kepentingan bersama. Nah, masalahnya kadang-kadang kita insecure ya. Saya nggak sebaik kakak itu mainnya. Apalagi kalau di gerejamu masih ada yang main opa, oma ya. Ada om tante yang jago banget mainnya. Aduh, gua nggak sebagus dia. Puji Tuhan ya, kalau kita bisa melihat ada regenerasi di pemusik, di pelayan-pelayan, kakak layan. Kenapa? Karena kita tahu. Ini kalimat Paulus sama Timotius ya. Coba kita baca sama-sama 1 Timotius 4 ayat 14. 1, 2, ya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang. Ini khususnya kakak-kakak yang udah diteguhkan ya, jadi kakak layan atau jadi pengurus. Saya pikir ini bagian yang pakai karuniamu, kembangkan. Caranya ya jangan mager gitu ya. Jangan berharap kamu menguasai lebih banyak kunci waktu main gitar, main keyboard, main piano. Kalau kamu nggak latihan, yang namanya skill itu kuncinya 3. Skill itu kayak apa? Naik sepeda itu skill, mengemudikan mobil itu skill. Makanya lama nggak nyetir, begitu nyetir kagok.
Bukannya nggak bisa, bisa, tapi kagok. Karena skill itu harus dilatih, diasah. Makanya yang namanya skill kuncinya 3. Pertama, latihan. Kedua, latihan. Ketiga, latihan. Pakai dengan baik. Lihat bahasa Inggrisnya dia pakai gini ya, the gift of God. Jadi itu dari Tuhan, karunia Allah. Kak Alex kutip terjemahan sederhana Indonesia ya. Ini TSI, Alkitab TSI. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Oleh karena itu saya mau mengingatkan kamu supaya terus memanfaatkan dan meningkatkan kemampuan rohani yang diberikan Allah kepadamu pada saat saya meletakkan tangan saya atasmu. Kemampuan itu seperti api yang tidak dibiarkan padam. Persis BBM-an ya. Nah, jadi itu yang saya lihat, teman-teman. Pastikan karunia harus dikobarkan. Bahasa aslinya sebenarnya dia pakai fan into flame ya. Kobarkan karunia Allah, kayak lagi ngipasin bara begitu ya, supaya lebih menyala lagi. Mari teman-teman GP, sebagai penutup Kak Alex tanyakan ini ya. Bagaimana gerakan pemuda GPIB bisa jadi BBM gereja? Yang terus beraksi, terus bersaksi, terus melayani, maka pastikan kamu dan saya terus bertumbuh. Kalau kita nggak bertumbuh, nggak bisa teman-teman. Pertumbuhan kita harus menjadi pertumbuhan yang membawa orang lain juga melihat Yesus yang hidup di dalam diri kita. Ya, ada 3 hal yang Tuhan kasih. Ini Tuhan udah modalin kita loh supaya bertumbuh. Pertama, Tuhan kasih Roh Kudusnya. Kita gereja Protestan, Roh Kudus itu diam di hati semua yang percaya. Makanya jangan aneh-aneh ikut-ikut gereja macam-macam. Nanti di sana bilang di sini baptis Roh Kudus, baru Roh Kudus masuk. Terima Yesus sama-sama terima Roh Kudus. Itu 1 pengalaman, bukan 2 pengalaman. Jangan aneh-aneh lagi pergi baptis roh di gereja anu, gereja sana, kamu bingung gitu ya. Saya kadang-kadang bilang anak-anak, stop jajan-jajan. Belajar setia. Roh Kudus itu diam di hati semua yang percaya. Ya, ketika kita terima Yesus, kita percaya. Karena Allah kan Tritunggal. Masa terima Yesus, Roh Kudus tak tinggal di luar. Saya panggil sini, masuk. Itu 1 pengalaman. Tuhan kasih Roh Kudus pimpin kita. Bisa bertumbuh, bisa. Kenapa? Ada Roh Kudus dalam hidup setiap yang percaya. Yang kedua, Tuhan kasih firman Tuhan. Apa kurangnya di gereja kita yang masuk pertama, bahkan bukan majelis, bukan pendeta, tapi Alkitab. Kita menjunjung tinggi firman Tuhan. Simbol-simbol dalam gereja kita bicara pentingnya firman Tuhan. Paulus bilang juga sama Timotius ya, nanti kita bisa baca, firman Tuhan penting untuk mendasari perilaku. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana saya bisa terus jadi BBM? Ya, kamu dan saya harus bertumbuh. Jadikan firman Tuhan pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Tuhan udah tahu ya, duniamu gelap. Gimana supaya nggak kepentok? Pakai firman. Itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saya senang kutipan ini ya dari D.L. Moody, seorang pembicara terkenal di Amerika abad 18. The Bible will keep you from sin, or sin will keep you from the Bible. Jadi jangan malas ya. Sebenarnya kita dari sekolah minggu udah tahu ya bagaimana bertumbuh adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Ayo anak GP, bertumbuh nggak kamu? Gak usah jauh-jauh, lihat dari lagu ini. Baca kitab suci, pernah kak? Doa, pernah kak? Masalah gua tiap harinya kak. Baca kitab suci bukan doa kalau sempat. Doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Alkitab yang kita baca menolong kita, mengubah kehidupan kita. Dan terakhir, nikmati komunitas ya. Tuhan kasih komunitas di GP ini.
Pendeta Eugene Peterson bilang begini, kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri kita sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas. Natur manusia bukanlah hidup menyendiri. Saya berharap malam hari ini adik-adikku dari GP, Kelapa Gading, Martin Luther, Nazaret terus bertumbuh. Karena dengan engkau terus bertumbuh, Tuhan pakai kamu lebih lagi membangun gerejanya. Bukan bakar gereja ya. BBM pulang bakar gereja. Tapi membakar semangat yang lemah, membakar hati yang sudah mulai padam apinya begitu ya, yang mulai dingin. Nah, kita sama-sama jadi berkat. Kiranya Tuhan menolong. Wajah GPIB 10-15 tahun ke depan sangat bergantung juga kepada wajah GP kita saat ini ya. Tuhan pakai kita bagi kemuliaan namanya. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia, tapi kami boleh juga sebagai orang-orang muda yang belajar firman-Mu malam ini. Kami dibangun untuk hidup bagi kemuliaan Allah, membangun diri kami, membangun gereja Tuhan di tempat di mana Tuhan hadirkan kami. Bersyukur dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.